Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao yang baru selesai menghadapi kesengsaraan petir, kedatangan tamu tak diundang. Siapa sangka, tamu itu adalah Chen Feng, putra dari pemimpin sekte pedang yang dikenal akan kejeniusannya. Sayangnya, meski Chen Feng adalah orang yang berbakat, dia apes karena bertemu dengan Yun Xiao. Nah, di part sebelumnya, Chen Feng dan Yun Xiao sudah mulai bertarung. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi kelanjutan dari pertarungan itu. Dan kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 23. Melihat kemampuan Yun Xiao yang tak wajar, Chen Feng terpukul. Apalagi melihat kemampuan Yun Xiao yang tak wajar, Chen Feng amat terpukul. Apalagi setelah ia sadar, kesengsaraan petir yang dilihatnya sebelumnya ternyata berasal dari Yun Xiao. Dengan wajah ngeri, Chen Feng menarik kembali pedangnya. Ia terpaksa untuk mengeluarkan kartu truf miliknya. Tapi Yun Xiao justru menyeringai. Kebetulan, aku sedang ingin menguji kekuatanku. Jadi, kau akan menjadi kelinci percobaanku. Yun Xiao tengah mengasah teknik serangan berkecepatan tinggi. Gaya pertarungan baru yang menuntut pelepasan kekuatan spiritual dalam skala besar untuk mengacaukan indera ilahi lawan. Teknik ini sama rumitnya dengan pemurnian artefak tingkat tinggi, berat, presisi, dan beresiko tinggi. Namun sebelum sempat bergerak, ia dikejutkan oleh sesuatu yang muncul dari tubuh Chen Feng. Apa itu? Aura asing mengalir dari Chen Feng. Di bawah tekanan yang bertubi-tubi, emosinya justru menenangkan diri dan stabil. Pupil mata Yun Xiao mengecil. Tubuhnya melayang dengan tenang. Teknik pembalasan ilahi. Chen Feng kini mengangkat tangannya. Kabut ungu kental menyembur dari duri ular ungu, mewarnai langit dengan semburat biru gelap. Ia berseru, "Kau bisa mengenali teknik pamungkas dari sekteku. Menarik. Namun seaneh apapun senjatamu dan seaneh apapun gerakanmu, sanggupkah kau menahan makna terdalam dari serangan ini?" Yun Xiao kini tetap berdiri tegak di udara. Wajahnya serius menghadapi ancaman yang tak main-main. Langit kini sudah berubah. Badai surgawi menggumpal, siap menghancurkan apapun. Chen Feng gemetar dalam diam. Ini adalah kali pertama duri ular ungu diaktifkan sepenuhnya. Pedang itu mengguncang tubuhnya dari dalam. Esensi pedangnya mengamuk, membawa kekuatan destruktif yang belum pernah ia kendalikan. Luar biasa. Yun Xiao tertawa lirih. Sudah lama aku ingin melihat langsung teknik dari sekte pedang. Tak pernah ada yang cukup layak melakukan ini. Tapi, kalau kau benar-benar bisa mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, maka ini akan sangat bagus. Yun Xiao lalu mengangkat tangannya. Cahaya meledak dari pedang bintang dingin langit utara. Saat tangan kirinya melambai, pedang yang lain melesat keluar. Kini dua buah pedang yang sama dan identik berputar-putar membentuk sebuah koneksi. Semua yang ada di sana tertegun. Seorang martial emperor yang memiliki senjata peringkat 8 itu sangat langka. Lantas sekarang, dia memiliki dua sekaligus. Ini benar-benar mustahil.
Bahkan, para ahli di ranah martial South Regen pun sangat jarang yang memiliki sepasang senjata peringkat 9. Tapi Yun Xiao kali ini memiliki 2, dan itu benar-benar ada di hadapan mereka semua. Chen Feng serta keempat pengikutnya mulai sadar bahwa lawan yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Tapi kini panah telah dilepaskan, tak ada jalan mundur. Sebagai putra dari pemimpin sekte pedang, Chen Feng tak boleh kalah. Kekuatan surga, pedang pembalasan ilahi. Aura pedang di sekitar tubuh Chen Feng meningkat. Langit dan bumi mulai berguncang. Hukum dunia seolah menata ulang dirinya. Semua makhluk dipandang sama seperti butiran debu. Tak ada yang istimewa. Dan sekarang kekuatan langit turun membawa penghakiman. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Begitu gerakan Chen Feng diaktifkan, tekanan surgawi turun bagaikan tsunami. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya emas, mempertahankan dirinya dari kehancuran. Untungnya, cahaya keemasan dari segel tangannya terus bersinar. 2 pedang bintang dingin langit utara mulai beresonansi. Sebuah formasi aneh mulai terbentuk dan menyatukan kedua pedang itu menjadi satu senjata surgawi. Pedang surgawi, diagram pedang surgawi, kata Yun Xiao pelan. Wajahnya sedikit pucat. Formasi itu menyedot seluruh energinya dan mengubahnya menjadi satu diagram pedang. Kini pedang Qi memancarkan kekuatan, berubah menjadi lautan yang tajam menyambut amukan pedang pembalasan ilahi. Pedang duri ular ungu di tangan Chen Feng pun bangkit sepenuhnya. Lidah ular menjulur, aura mengerikan turun dari langit. Boom! 2 kekuatan bertabrakan. Diagram pedang surgawi melawan pedang pembalasan ilahi. Langit mulai menghitam. Keempat pelayan wanita Chen Feng gemetar di kejauhan. Tubuh mereka menggigil hebat. Sulit untuk menahan tekanan ini. Bagi mereka, ini bukanlah pertarungan manusia. Ini adalah penghakiman surgawi. Ledakan terus terdengar, satu demi satu, seperti suara gunung runtuh dan samudera terbelah. Yun Xiao sendiri telah lama menggunakan baju zirah iblis langit, tetapi tekanan surgawi sungguh luar biasa. Kini, zirah itu mulai terlihat retak. Kemudian, saat itu juga, Yun Xiao melepaskan Ki Iblis yang ditekan oleh lonceng dinasti. Ia ingin menggunakan Ki itu untuk menahan tekanan dari langit. Tapi sia-sia. Ki Iblis dimurnikan dan dihancurkan seketika oleh kekuatan langit. Sementara di sisi lain, Chen Feng juga sekarat. Ia mengerahkan segalanya untuk menahan tekanan dari pedang duri ular ungu. Armor tempurnya pun retak dan nyaris hancur. "Anak bodoh, cepat masuk ke monumen dewa!" seru Yao Long dengan panik. Jiwa Yun Xiao kini nyaris lenyap. "Hei, jangan bilang kau sudah mati!" Yao Long terus berseru. Sementara tubuh Yun Xiao kini ambruk. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi kemudian suara Yun Xiao terdengar. "Diamlah. Apa kau tak lihat aku sedang membalikkan keadaan?" Yao Long terdiam. "Kau gila. Selamatkan dirimu dulu, baru bicara tentang menyerang balik." Namun kata-kata Yao Long kemudian terhenti. Tubuh Yun Xiao tak meledak, melainkan berubah menjadi kilatan petir tak berbentuk dan kemudian menggetarkan ruang di sekitar.
Saat diagram pedang surgawi perlahan hancur oleh serangan Chen Feng, dua pedang bintang dingin pun ikut runtuh. Tetapi dari dalam awan petir itu, satu pedang baru muncul. Pedang bintang dingin langit utara yang ketiga. Kesengsaraan petir kembali menggulung di langit. Kalau mau membunuhku, suruh Chen Duantian untuk datang sendiri. Suara Yun Xiao menggema di tengah badai. Di atas datiannya, sebutir cahaya kecil berputar. Petir menyambar langit. Kembali suara ledakan terdengar. Pedang dalam pusaran petir menyatu dengan kesengsaraan petir tingkat 9. Ki-nya sampai menembus langit. Melihat semua itu, Chen Feng pucat. Dia tahu pedang itu memang lemah, tetapi dengan kesengsaraan petir, ia tidak akan bisa menahannya. Tubuh petir Yun Xiao kini menyatu dengan petir surgawi. Dengan kekuatan yang sama, ia meluncurkan serangan terakhirnya, menebas langsung ke arah pedang duri ular ungu. Bum! Keempat wanita yang ada di sana menjerit takut. Tubuh Chen Feng sendiri terpental dengan keras ke tanah, seperti anak panah yang patah. Setelah guncangan mahadahsyat itu berakhir, awan petir perlahan surut. Semuanya mengalir kembali ke dalam tubuh Yun Xiao. Namun kini tubuh Yun Xiao compang-camping, dipenuhi dengan luka, berlumuran darah dan nyaris tak berbentuk. Pedang ketiga, bintang dingin langit utara yang sebelumnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, kini kian menjadi redup. Cahaya spiritualnya pun lenyap, dihantam balik oleh kekuatan dari pedang duri ular ungu. Kini aura Yun Xiao kian melemah, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia menatap lurus ke arah Chen Feng yang terhempas jauh. Ia lalu mengangkat pedangnya, dan seberkas cahaya menyala di antara kedua alisnya. Little King Kong melesat keluar dan melayang dengan ringan. Yun Xiao segera naik ke atas Little King Kong. Lalu perlahan mereka terbang menuju reruntuhan yang masih diselimuti debu dan tumpukan batu. Di sanalah Chen Feng berada. Sementara di sisi lain, keempat pelayan wanita Chen Feng akhirnya sadar. Mereka masih ketakutan, tapi mereka tahu satu hal yang pasti: bencana sudah terjadi. Tanpa pikir panjang, mereka terbang secepat mungkin ke arah jatuhnya tuan muda mereka. Chen Feng sendiri terlempar sejauh beberapa mil. Jatuh keras dan menghantam tanah. Duri ular ungu pun ikut terjatuh di sampingnya. Dengan segera keempat pelayan wanita itu turun di atas tempat itu, memeriksa tubuh dari Chen Feng. Setelah memastikan bahwa Chen Feng masih bernafas, mereka bisa menghela nafas lega. Namun, kelegaan itu hanyalah sesaat. Sebab kini tampak sosok laki-laki berdiri di atas Little King Kong yang menatap tajam ke arah mereka. Yun Xiao, itulah dia. Aura yang terpancar darinya tak lagi menggelegar, namun dingin dan menakutkan. Bahkan dalam kondisi sekarat ini, Yun Xiao masih seperti bayang-bayang maut. Mereka berempat tercekat, tak satu pun berani maju. Hanya bisa berdiri mengelilingi Chen Feng. Mereka waspada, siaga, dan gemetaran. Chun King menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Suaranya gemetar, namun dia dengan paksa berkata, "Kau sudah menang. Pergilah. Sekte pedang bukan kekuatan yang bisa diremehkan." Nama sekte pedang memang adalah ancaman yang bisa membuat lawan gentar. Tetapi saat ini
Nama itu tak lebih dari gema kosong di hadapan Yun Xiao. Dengan satu kata, Yun Xiao membentak, "Nyahlah!" Tubuh keempat wanita itu langsung kaku. Mereka refleks menghunus pedang, berdiri melindungi Chen Feng. Namun hati mereka sebenarnya ketakutan. Mereka sudah menyaksikan kedahsyatan pertarungan yang baru saja terjadi. Dan setelah itu, tak satupun dari mereka yang benar-benar siap untuk bertarung. Apa kau ingin membunuh tuan muda kami? Kalau kau berani, meskipun ke ujung dunia, kau tak akan pernah bisa bersembunyi. Xiaqi mencoba bicara dengan suaranya yang masih gemetar. Mendengar itu, alis Yun Xiao tampak mengerut. Di bawahnya, Little King Kong mengangkat tinjunya dan menghantam ke tanah. Tinju itu tak mengenai siapapun, tetapi kekuatan yang tersebar cukup untuk membuat keempat wanita itu terpental ke belakang. Mereka terdorong jatuh dan tertindih oleh tekanan yang berat. Seolah-olah mereka seperti ditimpa gunung tak kasat mata. Semuanya tak mampu bergerak. Sementara Yun Xiao kini turun perlahan. Langkah kakinya terlihat begitu tenang. Suara bijakannya nyaris tak terdengar. Ia berjalan mendekati Chen Feng tanpa emosi, tanpa kata, hanya sorot mata dingin yang nyaris hampa. Kini keempat wanita itu gemetar. Ketakutan mencekik tenggorokan mereka. Sementara Yun Xiao, dia mengabaikan ketakutan keempat wanita itu. Ia mengangkat tangannya, mengalirkan seberkas energi primordial dari ujung jarinya. Tubuh Chen Feng yang tak berdaya terangkat ke udara, menggantung seperti boneka yang patah. Meski kau sudah tak lagi bisa bertarung, aku tidak akan menarik ucapanku. Suara Yun Xiao terdengar datar dan tanpa belas kasih. Ia mulai melambaikan tangannya dan deretan tamparan meledak di udara. 20 kali berturut-turut, suara keras itu menggema tak hanya di telinga, tetapi menampar keras hati keempat pelayan wanita itu. Tubuh Chen Feng lalu dilempar, terguling, dan kemudian menghantam tanah. Ia tak bergerak lagi. Wajahnya membengkak, merah kebiruan seperti roti basi yang dihantam kertas. Yun Xiao lalu berkata, "Aku mulai menyukai pedang duri ular ungu ini. Tapi, kalau aku mengambilnya, maka Chen Duantian pasti akan turun tangan, dan itu akan sangat merepotkan." Yun Xiao benar-benar tahu akan batasnya. Jika harus berhadapan langsung dengan Chen Duantian sekarang, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Bahkan bersembunyi di dalam monumen dewa pun tak akan menyelamatkan dirinya. Karena itu, meski Yun Xiao tertarik, dia tidak mengambil pedang duri ular ungu. Dengan satu isyarat, Little King Kong lalu menarik kembali tinjunya. Dan seketika tekanan yang menindih tubuh para wanita itu lenyap. Mereka tampak terengah-engah. Nafas pertama setelah dicekik oleh ketakutan. Kini Little King Kong terbang. Lalu Yun Xiao melompat ke atas punggungnya. Dan dalam sekejap, tubuh mereka berubah menjadi cahaya dan lenyap menembus langit. Pertarungan itu berat dan berbahaya, tetapi juga penuh dengan panenan. Teknik transformasi petir kini telah mencapai titik puncak. Yun Xiao juga telah menyaksikan sendiri kekuatan sejati dari pembalasan ilahi Sekte Pedang. Semua itu adalah pijakan berharga untuk langkah berikutnya. Kini tinggal satu hal, mencerna semua pemahaman ini dan perlahan mengembalikan kekuatan sejatinya. Begitu Yun Xiao pergi, keempat pelayan wanita itu langsung berhamburan panik ke arah Chen Feng.
mereka memanggil-manggil Tuan Muda, berulang-ulang, tetapi tak ada jawaban. Xiaqi, bagaimana keadaannya? Mereka menatap Xiaqi penuh dengan kecemasan. Hari ini tanggung jawab mereka sangat besar. Tetapi selama Chen Feng masih hidup, mereka bisa bertahan dari hukuman yang berat. Mereka tentu ketakutan, apalagi kalau sampai Chen Feng tidak bangun lagi. Xiaqi segera memeriksa Chen Feng dan kemudian berkata, semua meridiannya rusak, tulangnya hancur dan ototnya pun robek. Tapi tenang saja, walaupun lukanya parah tapi tidak fatal. Selama kita memiliki pil mujarab, maka Tuan Muda akan pulih. Namun, untuk kompetisi besok, lupakan saja. Wajah Chun King tampak masam. Bisa selamat saja sudah sebuah berkah. Pertarungan ini bukanlah segalanya. Selama Tuan Muda masih hidup, maka Tuan Muda tidak akan menyalahkan kita. Chun King lalu berdiri. Kita akan mencari tempat aman untuk menyembuhkan Tuan Muda. Setelah itu, kita kirim sinyal meminta tetua Zhu untuk datang. Keempat wanita itu segera mengangkat tubuh Chen Feng, bersiap untuk mundur. Namun sebelum pergi, Kyushu berbisik, Kak Chun King, bukankah kamu mengatakan kalau kita pasti akan ditindas setelah orang itu menang? Chun King terdiam. Dia lalu berkata, jangan banyak tanya. Saat ini situasi Tuan Muda jauh lebih penting. Apa kau juga ingin ditampar? Mendengar itu, Kyushu pun diam. Lalu mereka mengangkat tubuh Chen Feng dan meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke arah yang berlawanan dengan Yun Xiao. Setelah itu, hari pun berlalu. Kini matahari telah terbit dan ini adalah hari di mana duel ganda akan dilaksanakan. Di pusat kota Songyue, 7 bendera besar berkibar mewakili 7 kekuatan tertinggi di dalam serikat pedagang. Setiap kali duel, seni bela diri dan juga teknik digelar, peta kekuasaan serikat pedagang akan berubah. Yang menang akan memasuki posisi 7 besar dan berbagi kekuasaan. Sementara yang kalah akan tergeser ke pinggir atau bahkan lenyap dari peta. Bagi yang kalah, hanya ada satu harapan, yaitu mencari perlindungan dari aliansi pedagang yang masih bertahan. Saat ini, alun-alun pusat dipadati oleh banyak orang. Angin tampak bertiup kencang membawa aura persaingan yang membara. Para pemimpin dari berbagai kamar dagang kini telah berdatangan ke tempat itu. Mereka semua mungkin tak berharap untuk masuk ke jajaran 7 besar, tetapi siapapun pasti ingin ikut bagian dan mengambil keuntungan dari pertarungan hari ini. Duel bela diri dan duel teknik, 2 cabang yang kemudian menjadi dasar nama dari turnamen hari ini, turnamen ganda. Dari masing-masing cabang itu, mereka akan masing-masing menyumbang 50% dari total nilai. Dan dari masing-masing cabang, setiap 10 besar itu akan mendapatkan poin, mulai dari 1 sampai dengan 10 poin. Hasil akhir dari pertandingan ini tentu akan menentukan peringkat serta jatah kekuasaan yang akan dikuasai oleh kamar dagang tertentu selama bertahun-tahun ke depan. Saat ini, di bawah 7 bendera, terdapat 7 buah kursi utama yang tersusun setengah lingkaran. Hanya ada 7 orang wakil yang boleh duduk di sana. Sisanya berdiri, kecuali ada 2 baris kursi kecil yang disiapkan khusus untuk para ahli di puncak ranah martial Sovragen sebagai penghormatan. Kini lebih dari 10 tokoh penting telah duduk di kursi utama. Wajah mereka tampak dingin dan tenang.
Sementara itu, banyak orang yang tengah berdiskusi, membuat tempat itu menjadi sedikit ramai. Lalu, seorang martial supreme tiba-tiba terbatuk. Matanya tajam dan menyapu dua orang murid yang kini sedang sibuk bergosip. Melihat itu, tentu mereka langsung terdiam. Tidak lama setelah itu, sekelompok orang datang, sementara yang lain memberi jalan. Mereka adalah perwakilan dari sekte uang yang dipimpin oleh Zhang Zhong. Melihat apa yang ada di depan, Zhang Zhong lalu berseru dengan lantang. Sungguh keterlaluan. Orang-orang lain benar-benar tidak memberi wajah pada menara 10.000 harta karun. Mereka benar-benar berani membuat menara 10.000 harta karun menunggu seperti ini. Saat ini yang sudah hadir di sana, barulah menara 10.000 harta karun sebagai tuan rumah dan juga perwakilan dari sekte uang yang baru saja datang. Mendengar pernyataan dari Zhang Zhong, Cui Bo tersenyum. Dia tampak santai dan berkata, "Sejak kapan tetua Zhang sangat pandai memancing keributan? Kalau memang mereka ingin mencari kematian, tentu Anda pasti akan turun tangan." Zhang Zhong pun tertawa. "Tidak mungkin, saya tidak sehebat Tuan Cui Bo. Tidak mungkin. Kami tidak sehebat menara 10.000 harta karun yang bisa menekan 6 sekte yang lain. Kami hanyalah kekuatan kecil," kata Zhang Zhong yang kemudian tertawa. Lalu Zhang Zhong melirik ke arah orang yang kini berada di belakang Cui Bo. Dia berkata, "Diakah yang akan kalian kirim?" Sepertinya pemuda ini adalah Tuan Muda Ciu Yuan. Mendengar itu, Cui Bo tersenyum dengan bangga. "Anakku baru saja kembali dari lautan formasi jiwa. Aku memberi dia izin untuk bertanding kali ini. Yang penting, dia tidak mempermalukan menara 10.000 harta karun kami, itu sudah cukup. Ini akan menjadi pelajaran yang bagus untuknya." Mendengar itu, Zhang Zhong terdiam. Tatapannya tampak serius dan kini ia kemudian duduk. Bagaimanapun, keberadaan dari Cui Yuan itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa untuk cabang teknik di dalam duel ganda kali ini. Tentu saja di sekte uang mereka juga sudah menyiapkan orang untuk ikut dalam pertandingan ini. Dia adalah seorang pemuda berbaju ungu yang kini berdiri di sisi Qian Wudi. Dia tampak mengerutkan kening. Dan kemudian kekuatan jiwanya mengalir dari tubuhnya, lalu mengembun dan membentuk wujud di udara. Wujud itu langsung meluncur ke arah menara 10.000 harta karun dan menargetkan Ciu Yuan. Serangan seperti ini yang dilakukan sebelum kompetisi jelas adalah pelanggaran berat. Seluruh peserta tengah menjaga kondisi mereka, berusaha untuk mempertahankan puncak kekuatan mereka. Tak seorang pun rela menyia-nyiakan kekuatan jiwa, apalagi untuk serangan sefrontal dan menguras tenaga seperti ini. Wajah Cui Bo menegang, tapi saat dia melirik ke arah Zhang Zhong, Zhang Zhong terlihat seperti pura-pura tidak tahu apa-apa. Cui Bo mendengus. Sebagai wakil ketua menara, ia tak mungkin memerintahkan serangan balasan di hadapan banyak orang. Mau tak mau, Cui Yuan harus menangani serangan ini seorang diri. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cui Yuan tetap tenang. Kekuatan jiwanya menyebar dari tubuh, membentuk lapisan pelindung yang kemudian menangkis serangan itu tanpa celah. Ia tidak membalas, hanya bertahan. Sementara ekspresi pemuda berbaju ungu itu mulai berubah. Ia mencoba meningkatkan kekuatan jiwanya, berusaha untuk menembus perisai dari Cui Yuan. Tetapi, lapisan pertahanan Cui Yuan ikut menguat setiap kali ia ditekan. Seolah-olah Cui Yuan tak pernah kehabisan tenaga.
Pemuda itu mulai frustasi dan menyerang secara membabi buta. Namun, tetap saja dia gagal. Semakin ia menyerang, semakin tampak perbedaan kelas mereka. Qian Wudi lalu kemudian berkata dengan tenang, "Nanmeng Singking, cukup, simpan energimu. Semua orang saat ini sedang melihat. Jangan membuat dirimu terlihat bodoh." Nanmen Singking menggeretakkan gigi. Ia mendengus, lalu menarik kembali kekuatan jiwanya. Tatapannya tertuju pada Qiu Yuan dengan ekspresi yang dingin. Sebaliknya, Qiu Yuan hanya tersenyum tipis, seolah semua itu tidak lebih dari sebuah gangguan kecil. Zhang Zhong, kini dia memandangi Singking dan berkata, "Jangan meremehkan dia. Mungkin dia adalah lawan terberatmu hari ini. Jadi fokuslah." Meski Singking tetap bersikap angkuh, ia tidak berani menentang Zhang Zhong. "Qiu Yuan memang kuat, tapi aku masih memiliki rasa percaya diri." Mendengar pernyataan itu, tentu banyak orang yang menjadi semakin bersemangat. Mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Nanmeng Singking. Tidak lama setelah itu, kamar dagang Tian Yuan juga datang. Orang-orang mulai menoleh ke arah mereka. Kerumunan mendadak menjadi hening. Saat ini, Ding Ling Er muncul di barisan terdepan. Senyumannya tampak lembut dan langkahnya anggun, penuh dengan percaya diri. Namun yang mengejutkan semua orang adalah sosok di belakangnya, yaitu Yun Xiao. Para pemuda dari Serikat Pedagang terdiam. Yun Xiao, pemuda yang berasal dari selatan, tidak hanya mencuri hati dari Ding Ling Er, tapi juga Sui Luoyan. Sejak hari itu, malam-malam para pemuda itu terasa gelap. Mereka seolah-olah ingin mengeksekusi Yun Xiao. Mereka bahkan mulai mengutuk Yun Xiao dalam hati. Sementara itu, Cui Bo tampak tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, Nona Ding. Anda tampak begitu bersinar hari ini." Tampaknya kamar dagang Tian Yuan hari ini penuh dengan rasa percaya diri. Mendengar itu, Ding Ling Er pun menjawab dengan santai, "Ini hanyalah kompetisi. Saya cukup merasa percaya diri. Tetapi mungkin hari ini kamilah yang akan menggantikan menara 10.000 harta karun sebagai pemimpin dari Serikat Pedagang." Ucapan Ding Ling Er kali ini tentu mengejutkan banyak orang. Ding Ling Er yang biasanya terlihat lembut, hari ini menunjukkan taringnya. Dari barisan menara 10.000 harta karun, seorang laki-laki berwajah pucat tampak menatap Yun Xiao dengan tajam. Yun Xiao sendiri bisa merasakan kalau ada kekuatan tak kasat mata yang sedang menyelidiki dirinya. Ia mencoba membalas pandangan itu, tetapi yang ia lihat hanyalah sepasang mata tua yang tampak kusam. Mo Xiaochuan dan Shao Huang Haolian menyadari hal itu dan langsung bertanya, "Ada apa, Tuan Muda Yun?" Sementara Ding Ling Er dan Luo Yunsang juga mendekat. Mereka tampak khawatir. Sementara Yun Xiao tampak santai dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sepertinya cuma digigit nyamuk." Meski mengatakan begitu untuk menenangkan hati keempat orang yang lain, tapi tatapan yang Yun Xiao rasakan terlalu dalam dan mengintimidasi. Yun Xiao pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang tua dari menara 10.000 harta karun itu? Yun Xiao mengatakan kalau dia tidak mengenal orang tua ini. Tapi mungkinkah orang tua ini adalah yang mengujinya beberapa waktu yang lalu? Di tengah pemikiran itu, Cui Bo lalu berkata, "Jadi, inikah Yun Xiao yang sedang ramai diperbincangkan orang-orang? Dia tampak sedikit lusuh. Apakah hari ini dia juga akan ikut bertanding?" Yun Xiao menyahut dengan santai,
Ini hanya permainan anak-anak. Siapapun bisa mengikutinya. Tuan Cuibo, ngomong-ngomong, siapa laki-laki tua berwajah pucat itu? Dia terlihat tidak familiar. Ucapan dari Yun Xiao menusuk hati Cuibo. Memang ia sengaja menyindir Suan Yuntang untuk mengungkap jati dirinya di depan umum. Saat ini, wajah orang-orang dari Menara 10.000 Harta Karun tampak masam. Menghina tetua mereka secara terang-terangan seperti itu jelas adalah sebuah pelecehan. Tapi Suan Yuntang hanya diam tanpa ekspresi. Cuibo sendiri berkata dengan dingin, "Dia adalah tetua kedua kami, Suan Yuntang. Tuan Muda Yun, tampaknya kamu tidak memiliki sopan santun." Yun Xiao mencibir, "Sopan santun? Saat kalian dan Pavilion Tianyi berusaha menindas perusahaan dagang Tian Yuan, apakah kalian menunjukkan rasa sopan kalian? Orang jahat pantas dibalas dengan sikap yang jahat." Ucapan Yun Xiao seolah membongkar luka lama. Wajah Cuibo tampak membatu. Ia sadar berdebat dengan Yun Xiao hanya akan memperkeruh suasana. Saat Cuibo hendak menghentikan perbincangan itu, tiba-tiba terdengar suara dingin lain menyusup. "Sombong sekali, dasar bocah kurang ajar." Orang-orang langsung menoleh ke arah sumber suara itu, dan saat ini Su Danhe datang bersama rombongan Pavilion Tianyi. Matanya tampak seperti ular dan penuh dengan kebencian. Yun Xiao tampak mengerutkan keningnya. "Wanita tua, apa kau masih belum cukup dipermalukan hari itu?" kata Yun Xiao ke arah Su Danhe. Su Danhe itu adalah seorang wanita ya. Kini Su Danhe tampak gemetar dan kemudian berseru dengan penuh amarah, "Dasar bocah lancang, berdoalah agar kau tak jatuh ke dalam tanganku." Di belakang Su Danhe terlihat Liang Yuyi yang kini menatap Yun Xiao dengan tatapan penuh dendam. Dia menggigit bibirnya hingga berwarna merah, seolah-olah dia menyimpan dendam yang besar pada Yun Xiao. Namun Liang Yuyi mencoba untuk menahan semuanya. Namun saat ini Yun Xiao kembali mengejek. "Tenang saja, Pavilion Tianyi bahkan tidak masuk dalam daftar yang kuwaspadai." Mendengar itu, aura Su Danhe meledak. "Bocah kurang ajar." Segera Mo Xiaochuan dan Sao Huang Haolian bergerak. Mereka berdiri di sisi kiri dan kanan Yun Xiao. Mereka langsung siaga. Sementara aura Su Danhe yang mengamuk seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun kembali terdengar suara. "Haha, Tuan Muda Yun sungguh menghibur. Saya masih menantikan pertarungan kita. Namun kalau melihat kondisimu sekarang, kalau kamu memaksakan diri hari ini, apakah kamu masih sanggup bertarung denganku besok?" Suara itu berasal dari Qian Wudi yang menyela. Dia berusaha menurunkan tensi dari dua sisi. Mendengar itu, Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku akan melawanmu dengan performa terbaikku, Saudara Wudi." Tatapannya tampak mengandung rasa hormat, berbeda dengan sebelumnya. Qian Wudi sendiri tertegun. Untuk sesaat, Yun Xiao terasa seperti sosok yang agung, yang berdiri jauh di atasnya. Bayangan itu bahkan sampai mengguncang batinnya. Mendengar Yun Xiao yang begitu sesumbar, seseorang dari Pavilion Tianyi tiba-tiba berseru, "Terlalu sombong. Aku ingin melihat apakah kemampuanmu setara dengan bualanmu." Sosok itu lalu melangkah maju, dan aura kuning keemasan mengalir lembut di sekitar tubuhnya. Aura itu menyatu dengan setiap langkahnya, dan bagaikan air yang tampak tenang, namun menyimpan badai besar. Setiap langkah yang ia ambil membuat tekanan menjadi semakin besar.
meminjam kekuatan langit dan bumi dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwa. Dia luar biasa. Dia pasti adalah Tong Xiu, murid alkemis agung dari wilayah suci. Sorakan kagum terdengar dari kerumunan orang. Bagaimanapun, mengendalikan alam untuk bela diri bukanlah hal yang baru, tetapi menyatukannya dengan kekuatan jiwa itu berada di level yang berbeda. Tak banyak yang bisa meminjam kekuatan alam untuk memperkuat serangan jiwa. Jelas ini adalah level yang sangat tinggi. Kini kekuatan spiritual berputar di udara, membentuk bilah tajam dan tak kasat mata. Kini, bilah itu langsung dilepaskan untuk menebas kesadaran Yun Xiao. Tekanannya makin pekat setiap langkah yang ia ambil. Tong Xiu tersenyum licik. Ia ingin menghancurkan jiwa Yun Xiao dari dalam. Tapi Yun Xiao mencibir. Dia dapat mengenali teknik itu dengan mudah. Jadi dia adalah muridmu. Jangan salahkan aku kalau aku tak menahan diri. Setelah menggumamkan itu, tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Teknik ilahi, ekspansi besar diaktifkan. Lalu lautan jiwa spiritual di dalam dirinya melebar bagaikan samudera tak berujung. Serangan Tong Xiu langsung tenggelam dan tak meninggalkan bekas. Tong Xiu pun terlihat panik. Tak ada benturan, tak ada reaksi. Ia bahkan kehilangan rasa terhadap targetnya. Ia menyadari satu hal, bahwa kekuatan jiwa dari Yun Xiao jauh telah melampaui dirinya. Tong Xiu berusaha menarik kembali serangannya, tetapi sudah terlambat. Lautan spiritual Yun Xiao berusaha menjadi pusaran yang kuat dan menyedot lalu menahannya. Semakin Tong Xiu melawan, semakin ia terjebak. Teknik itu memakan kekuatan jiwa yang sangat besar. Kini, ia tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan kekuatannya juga terus terkuras. Dari luar, Tong Xiu terlihat begitu mendominasi. Para anggota pavilion Tianyi pun tersenyum percaya diri. Mereka tidak tahu bahwa Tong Xiu sebenarnya sudah kehilangan kendalinya. Kini keringat membasahi pakaiannya. Melihat hal itu, Qiu Yuan tiba-tiba bangkit. Cahaya perak membungkus tubuhnya, membentuk roda ajaib yang berputar dengan cepat, memancarkan bilah yang tajam. Ia bergerak maju, lalu langsung memotong tautan spiritual milik Tong Xiu dan membebaskannya. Walaupun dia harus mengorbankan energi yang besar, tetapi Cui Yuan berhasil menyelamatkan Tong Xiu. Tong Xiu tersentak. Untuk menyelamatkan mukanya, dia lalu berseru, "Karena Tuan Muda Ciu ikut campur, maka aku akan melepaskanmu hari ini," katanya pada Yun Xiao. Sementara itu Yun Xiao sendiri mencibir dalam hati. Ketika Cui Yuan menebas tautan itu, energi spiritual Tong Xiu langsung terlempar. Tong Xiu bahkan belum sempat menstabilkan nafasnya, dan seketika, boom! Kekuatan yang tersisa menghantam dadanya seperti sebuah palu. Ia menyemburkan darah yang keluar dari mulutnya. "Apa?" Sudan He terkejut. Muridnya yang tadi menguasai tempat itu kini porak-poranda. Ia sendiri bukanlah seorang alkemis, jadi ia tidak memahami apa yang sedang terjadi. "Cui Yuan, apa-apaan ini?" Dengan penuh amarah Sudan He terbang melayang dan menangkap Cui Yuan. Suaranya begitu menggelegar dan dia berseru, "Apa maksud dari menara 10.000 harta karun yang telah mencoba menyerang peserta kami?" Tekanan yang begitu kuat menghantam Cui Yuan. Ia bahkan tak bisa bicara. Dalam hati dia hanya bisa menahan getir. Kalau aku tak menolongnya, muridmu pasti sudah mati. Tapi sekarang aku yang disalahkan. Apa-apaan dunia ini?
Melihat putranya diangkat begitu saja oleh Sudanhe, Cuipo melangkah maju. Wajahnya tampak pucat dan berseru, "Sudanhe, kau sudah gila. Anakku adalah orang yang menyelamatkan muridmu." Gelombang kekuatan meledak dari tubuhnya. Barisan ahli menara 10.000 harta karun pun bermunculan dan mengepung anggota pavilion Tianyi. Sudanhe tersentak. Bila terjadi bentrokan, mungkin hanya ia yang selamat. Murid-muridnya takkan pernah bertahan. Akhirnya, Sudanhe pun mulai melunak. Tapi nada suaranya tetap tajam. "Apa maksudmu dengan putramu menyelamatkan muridku?" Cuipo lalu berkata, "Sekali lagi kukatakan, anakkulah yang menyelamatkan muridmu. Kalau tidak, muridmu pasti sudah mati di tangan Li Yunxiao." Mendengar itu Sudanhe tampak ragu-ragu. Tatapannya tertuju pada wajah pucat Cuipo. Namun, sebelum ia bicara, suara lantang Yunxiao menyambar, "Tuan Menara Cui, jangan takut pada pavilion Tianyi. Aku Li Yunxiao tak akan lupa kebaikan siapapun. Aku bersumpah, orang ini akan membayar harga yang mahal karena telah menyakiti dermawanku." Tatapannya tajam menembus Sudanhe. Tapi Cuipo masih tetap marah. Tatapannya tajam menatap Sudanhe. "Lepaskan putraku sekarang juga. Kalau tidak, menara 10.000 harta karun kami akan menginjak pavilion Tianyimu sampai rata dengan tanah." Mendengar itu Sudanhe semakin marah. "Benar sekali. Kau memang orang yang seperti itu. Memanfaatkan kekuatan untuk menindas kami. Padahal putramulah yang melukai muridku. Lihat saja, hari ini aku pasti akan membalasnya. Bukan karena takut, hanya karena menahan diri demi duel nantinya." Sudanhe lalu kemudian mengulurkan tangannya dan menepis Cui Yuan. Cui Yuan tidak bisa melawan. Dia menerima pukulan itu mentah-mentah hingga akhirnya dia terlempar dan jatuh ke tanah. Cui Yuan kini juga muntah darah. Melihat itu, Cuipo benar-benar marah. Tapi sebelum dia bicara, Sudanhe berkata dengan dingin, "Darah dibalas dengan darah. Gigi dibalas dengan gigi. Itulah keadilan." Sudanhe berkata dingin. Aura tajam menyelimuti tubuhnya dan seolah-olah siap untuk menghadapi konsekuensi apapun. Sementara itu, Yunxiao tersenyum dingin. Dia seperti mengacungkan jempol tinggi-tinggi lalu berteriak, "Hebat sekali! Ayo semuanya kasih like untuk wanita tua itu." Bagian ini nanti pasti akan dianimasikan dan dibuat sangat konyol. Ya mungkin akan ada banyak like. Kalau di part kemarin itu kan ada banyak kucing-kucing viral yang digambar ulang ya, dimasukkan ke dalam bagian terakhir dari part 300 berapa itu, 49 kah kalau saya nggak salah. Nah itu. Dan keseruan dari turnamen naga ganda masih akan berlangsung lagi di part berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Terima kasih dan maaf kata kalau misalnya tadi ada yang salah sebut atau salah kata. Itu saja dari Ani hari ini. See you again in next video dan bye.